Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabatku yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu kesempatan di pagi hari Jumat ini kita semua akan membahas, kita semua akan bercerita tentang apakah rezeki itu tergantung dari usaha kita. Apakah pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, usaha-usaha yang kita jalankan, apakah itu menjamin kita akan menjadi orang kaya? Apakah usaha yang kita rintis, apakah pekerjaan yang kita lakukan itu tergantung banyak atau sedikitnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, perlu kita garis bawahi bahwasanya masalah rezeki tidak ada kaitannya dengan usaha yang kita lakukan. Masalah rezeki tidak ada kaitannya dengan apa pekerjaannya kita. Karena rezeki mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada usaha yang kita lakukan, ada pekerjaan yang kita jalani, itu hanya menjadi asbab Allah memberikan kita rezeki. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidaklah suatu binatang, tidaklah suatu hewan, tidaklah suatu makhluk yang hidup di muka bumi ini illa 'ala Allah rizquha, kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Suatu ketika pernah berdebat, berselisih paham atau berdiskusi antara seorang guru dengan seorang murid. Dan ini terjadi kepada salah seorang panutan kita, salah seorang ulama besar, yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Terjadi perdebatan antara Imam Syafi'i dengan gurunya. Siapa guru Imam Syafi'i? Imam Syafi'i gurunya adalah Imam Malik. Terjadi perdebatan bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan, wahai guruku, sesungguhnya rezeki itu tidak cukup hanya bertawakal, tapi ada usaha yang kita lakukan. Tapi Imam Malik mengatakan tidak. Kalau rezeki itu tidak ada hubungannya dengan usaha. Rezeki itu langsung dari Allah. Bahkan ada orang yang cuma di rumah, Allah datangkan rezeki kepadanya. Duduk manis di rumah, Allah datangkan rezeki kepadanya. Maka Imam Syafi'i tidak menerima dan berkata tidak puas. Dia mengatakan bahwa rezeki itu harus ada usaha. Maka Imam Syafi'i berpamit kepada gurunya dan pulang. Ketika di perjalanan, Imam Syafi'i menemukan salah seorang saudagar kurma yang membawa banyak kurma, sehingga dalam mengangkat kurma ke atas kendaraannya, apa yang dilakukannya? Dia tidak sanggup. Maka datang Imam Syafi'i membantunya mengangkatnya dan mengantarnya sampai di rumah. Maka ketika sampai di rumah, Imam Syafi'i mendapatkan hadiah, mendapatkan upah ujroh dari seorang pedagang tadi. Maka dikasihnya dia kurma beberapa kilogram. Maka langsung terpikir oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an, apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Imam Syafi'i dia langsung balik ke rumah gurunya Imam Malik. Terburu-buru balik ke Imam Malik karena dia mendapatkan rezeki, dia ingin berbagi kepada gurunya. Nah, itulah bedanya orang sekarang ya. Orang dahulu kalau dia mendapatkan rezeki, yang pertama diingatnya adalah guru-gurunya. Orang sekarang Masya Allah, adakah mahasiswa-mahasiswa yang mendapat rezeki mengingat dosennya? Tidak. Adakah siswa-siswa yang mendapat rezeki mengingat gurunya? Belum tentu. Tapi Imam Syafi'i balik ke gurunya sambil mengatakan, wahai guruku, inilah saya mendapatkan rezeki karena usaha saya membantu saudagar kurma dalam mengangkat dan mengantarkannya ke rumah.
Kalau tidak karena usaha saya tadi, saya tidak akan mendapatkan apa-apa. Saya tidak akan mendapatkan apa-apa, saya tidak akan mendapatkan kurma. Ini saya mendapatkannya kurma, maka saya bagi kepada guru saya. Nih separuhnya untuk gurunya, itu Imam Malik. Lalu Imam Malik tersenyum. Wahai Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, sesungguhnya apa yang kau katakan benar. Engkau benar, saya pun benar. Kenapa engkau benar? Engkau mengatakan bahwasanya rezeki itu tergantung usaha. Ya, kamu berusaha. Tapi bagaimana dengan saya bertawakal kepada Allah? Saya cuma duduk di rumah, engkau antarkan rezeki kepada saya. Masya Allah. Itulah indahnya suatu perdebatan. Kau sekarang menjadi perdebatan menjadi kafir-kafir kan? Tidak. Maka itulah bukti bahwasanya rezeki itu Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Kita berlepas dari kisah tadi. Yang penting kita lakukan. Apapun usaha yang kita lakukan, kecil besar, maka senantiasalah kita berniat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang memberikan rezeki itu Allah. Usaha yang kita lakukan itu hanya asbab Allah menurunkan rezeki kepada kita. Pekerjaan yang kita lakukan itulah asbab Allah memberikan kita rezeki. Tapi tidak karena usaha itu yang membuat kita mendapatkan rezeki, tidak. Tapi ada usaha. Itulah kita disuruh selalu berusaha itu dengan niat lillahi ta'ala kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti kita harus ada usaha, walaupun usaha kita itu kecil. Kecil usaha kita itu kecil apapun, mau jualan jam tangan kah, mau jualan yang lain kah, mau bekerja di kantoran atau mau bekerja di suatu perusahaan, itu semua tidak menjamin rezeki kita, tapi menjamin rezeki kita Allah SWT. Tapi butuh adanya usaha kita. Apa usaha kita? Kita teringat dengan kisah Maryam. Si Maryam dalam keadaan hamil diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 25-26. Allah katakan, wahazzi ilaika bijis'in nikhlah tusaqit 'alaika rutaban janiyah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Maryam, ketika dia bersandar di bawah pohon kurma, dalam keadaan lemah, karena sedang hamil tua, mau melahirkan. Kemudian dia kelaparan. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Maryam, yang engkau bersandar, maka sandarkan, goncangkanlah pohon kurma tadi, sehingga jatuhlah buah kurma yang mengkal tadi. Itu bukti bahwasanya harus ada usaha. Tidak berpikir usaha itu mustahil atau tidak. Lakukan apa yang kita bisa lakukan. Kenapa? Kita lihat pohon kurma besarnya ya. Kita orang yang mungkin tidak dalam keadaan hamil, yang kuat, kita goncangkan, betul takkan goncang pohon kurma itu, takkan goncang. Tapi Allah menyuruh Maryam menggoncangkan pakai punggungnya. Tapi jatuhlah buah kurma yang mengkal tadi. Kalau kita pikirkan, mudah bagi Allah untuk menjatuhkan buah kurma tadi, mudah, sangat mudah. Sedangkan memasukkan ruh Maryam yang tidak ada suami, yang wanita suci, tidak pernah disentuh oleh laki-laki, dimasukkan oleh ruh rezeki anak di dalam perutnya, mudah bagi Allah. Apalagi menjatuhkan kurma. Itu buktinya apa? Buktinya bahwasanya harus ada usaha yang kita lakukan. Tidak peduli usaha itu, kata orang mustahil akan mendapatkannya, karena kita yakin usaha itu hanyalah suatu kewajiban. Bekerja itu ada suatu kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban kita keluar rumah untuk mencari rezeki Allah dalam menafkahi keluarga kita. Kewajiban kita menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mindset kita harus berubah. Oh, saya punya usaha kecil ini, mungkinkah akan berkembang? Saya punya usaha ini, mungkin kapan? Tidak. Maka usaha yang kita lakukan itu ya jalankan.
Tapi serahkan semuanya masalah rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki, wahai sahabat, rezeki ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita dalam kandungan ibu, ketika 4 bulan datang malaikat menetapkan 4 hal. Dan salah satunya adalah menetapkan rezeki seseorang itu. Dan seseorang itu tidak akan mati sebelum Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan rezekinya. Contoh seorang Juni Effendi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan rezeki kamu ini selama hidup 10 triliun. Maka saya tidak akan pernah mati, meninggal, kecuali Allah menyempurnakan 10 triliun itu kepada saya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Cuman bagaimana kita menjemputnya, bagaimana kita mendapatkannya. Kadang butuh kesabaran, itulah butuh usaha. Usaha apa yang kita lakukan? Jalani selagi itu halal. Pekerjaan apa yang kita lakukan? Jalani selagi itu halal, yang baik. Pekerjaan itu tidak hanya di kantor, tidak. Pekerjaan itu tidak hanya di satu perusahaan, tidak. Setiap apa yang kita lakukan niat karena Allah Subhanahu wa taala, mencari, menjemput rezeki Allah, itu adalah usaha yang kita lakukan. Jangan pernah gengsi dengan apa yang kita kerjakan. Jangan pernah malu dengan apa yang kita usahakan. Yakinlah bahwasanya usaha pekerjaan yang kita lakukan itu adalah sebuah asbab untuk mendapatkan, menjemput rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk bisa istiqamah dalam menjalankan kehidupan, istiqamah dalam berusaha, istiqamah dalam melakukan pekerjaan untuk mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.